Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang kesehatan bank, yaitu Bank BPD Sumut, Bank BSI Syariah, dan BPR Dana Usaha. Sebelumnya, perkenalkan, saya Berlian Pramudita dengan NIM 203102158 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Lina Puspitasari dengan NIM 2003 102175 dan rekan. Christina Eka Octavia dengan NIM 2003 102 041. Bank Syariah Indonesia atau biasanya disebut BSI merupakan bank hasil merger antara PT Bank BRI Syariah Tbk, Bank PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK secara resmi mengeluarkan izin margin tiga usaha bank syariah tersebut pada 27 Januari 2021 melalui surat nomor SR3 garing PD 1 garing 2021 dan pada 1 Februari 2021 yang disahkan oleh Presiden Joko Widodo meresmikan kehadiran BSI. Komposisi pemegang saham BSI adalah PT Bank Mandiri Persero Tbk sebesar 50,83%, PT Bank Negara Indonesia atau BNI Persero Tbk sebesar 24,85%, PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk sebesar 17,25%. Sisanya adalah pemegang saham yang masing-masing di bawah 5%. Kemudian potensi BSI untuk terus berkembang dan menjadi bagian dari kelompok bank syariah terkemuka di tingkat global sangat terbuka. Selain kinerja yang tumbuh positif, dukungan iklim bahwa pemerintah Indonesia memiliki misi lahirnya ekosistem industri halal dan memiliki bank syariah nasional yang besar serta kuat. Fakta bahwa Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia ikut membuka peluang. Kemudian untuk kesehatan BSI, analisis Mel ini analisis terhadap capital asset management, earning, liquidity, dan menggunakan analisis rasio CHAR, NPM, NPL, RAO, BOPO, dan LDR. Sederhananya, berdasarkan analisis hasil penelitian yang telah dilakukan pada Bank BSI, didapatkan analisis rasio CHAR pada tahun 2020 sebesar 17,63% dan 2021 sebesar 21,99%. Memulai analisis ini, perbankan dinyatakan sehat. Kesehatannya mengalami peningkatan sebesar 4,36%. Analisis menggunakan rasio NPL didapatkan dari hasil pada tahun 2020 sebesar 1,06%, sedangkan tahun 2021 sebesar 0,84%. Hasil ini menunjukkan Bank BSI dikategorikan sehat. Tingkat kesehatannya naik sebesar 0,2%. PL, analisis rasio menggunakan NPM didapatkan hasil pada tahun 2020 sebesar 70,81%, sedangkan tahun 2021 sebesar 73,99%. Hasil ini menunjukkan kinerja bank dikategorikan sehat. Analisis rasio menggunakan RAO pada tahun 2020 didapatkan nilai sebesar 1,25%, sedangkan pada tahun 2021 sebesar 1,49%. Nilai ini menunjukkan kinerja bank dinyatakan sehat. Kemudian analisis menggunakan rasio BOPO mendapatkan hasil pada tahun 2020 sebesar 84,61%, sedangkan pada tahun 2021 sebesar 80,46%.
Nilai ini menunjukkan kinerja bank dikategorikan sehat. Dan yang terakhir, penilaian menggunakan rasio LDR didapatkan hasil pada tahun 2020 sebesar 74,52%, sedangkan pada tahun 2021 sebesar 73,39%. Nilai ini menunjukkan kinerja bank dinyatakan sehat. Dari kelima rasio yang digunakan, 4 diantaranya mengalami peningkatan di tahun 2020 ke tahun 2021. Sementara yang dua lainnya mengalami penurunan tingkat kesehatan meskipun masih dalam kategori sehat. Selanjutnya, sekarang saya akan menjelaskan tentang BPD Sumut. BPD Sumut atau yang lebih dikenal dengan Bank Sumut adalah sebuah bank pembangunan daerah bersifat devisa yang didirikan pada tanggal 4 November 1961. Bank Sumut dibentuk dengan status perseroan terbatas. Bank Sumut kemudian dialihkan menjadi Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD pada tahun 1965. Sebelum dikembalikan statusnya sebagai perseroan terbatas pada tahun 1999, Bank Sumut termasuk dalam jajaran bank pembangunan daerah yang memiliki aset terbesar. Saat ini aset telah mencapai 27 triliun dengan dukungan 200 unit kantor yang terdiri dari kantor cabang utama, kantor cabang, cabang pembantu, cabang unit makro, kantor kas, serta payment point dengan cakupan wilayah sehingga Batam dan DKI Jakarta untuk mendukung layanan syariah. Sejak tahun 2004, Bank Sumut juga telah membuka unit usaha syariah yang saat ini telah memiliki 18 kantor cabang dan cabang dengan aset telah mencapai 1,5 triliun. Visi Bank Sumut. Visinya yaitu menjadi bank andalan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka peningkatan taraf hidup rakyat. Misi dari Bank Sumut yaitu mengelola dana pemerintah dan masyarakat secara profesional yang didasarkan pada prinsip compliance. Tingkat kesehatan pembangunan daerah yang ada di Pulau Sumatera menggunakan metode CAMEL. Objek penelitian ini adalah bank pembangunan daerah yang berada di Pulau Sumatera, baik konvensional maupun syariah, yang meliputi BPD Lampung, BPD Sumsel Babel, Bank Bengkulu, BPD Jambi, BPD Sumatera Barat, BPD Sumatera Utara, dan BPD Aceh. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif yang digunakan untuk menganalisis tingkat kesehatan bank menggunakan rasio CAMEL. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi bank pembangunan daerah yang berada di Pulau Sumatera dalam keadaan sehat, serta simultan variabel CAR, NPL, BOPO, ROA, dan LDR secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap tingkat kesehatan bank pembangunan daerah. Secara parsial, hanya variabel NPL, BOPO, dan LDR yang berpengaruh signifikan terhadap tingkat kesehatan bank. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang BPR Dana Usaha. Sebelumnya, BPR Dana Usaha ini berada di Jalan Gunung Sahari nomor 6, Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat. Lembaga keuangan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau di usaha itu BP yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah.
idealnya dikelola oleh pemerintah daerah yang kedua. Dan yang kedua adalah BPR dikelola oleh swasta. BPR Dana Usaha ini dikelola oleh pemerintah. Yang kegiatan yang dilakukan oleh BPR Dana Usaha yaitu menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah. Yang kedua yaitu sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Yang ketiga, menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Selanjutnya yaitu deposito berjangka, sertifikat deposito, dan tabungan pada bank lain. BPR Dana Usaha memiliki visi dan misi. Visinya yaitu menjadi bank dengan pelayanan keuangan aman, cepat, dan profesional. Misinya yaitu memitigasi risiko dengan menjunjung tinggi kultur kepatuhan internal maupun eksternal bank. Eh, Selanjutnya yaitu kesehatan BPR Dana Usaha. Di, dilihat dari kesehatan bagian kapital yaitu standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia tentang kewajiban penyediaan modal minimum atau capital adequacy ratio atau CAR yaitu sebesar CAR dihitung jalan bank menutupi risiko yang ada pada bank. Rasio ini digunakan untuk menilai keamanan bank dari sisi modal pemiliknya. Jadi semakin tinggi risiko CAR, maka semakin baik kinerja bank tersebut. Yang kedua yaitu kesehatan dilihat dari kualitasnya. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan. Semakin kecil rasio kualitasnya, maka semakin besar tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan. Selanjutnya yaitu kesehatan dilihat dari manajemennya. Penilaian aspek manajemen dilakukan dengan cara memberikan kuesioner kepada Dewan Direksi BPR atau hanya diperuntukkan bagi direksi dikarenakan Dewan Direksi merupakan leading indikator bagi keberhasilan pengelolaan BPR. Kuesioner tersebut terdiri atas 25 pernyataan yang berisi pernyataan-pernyataan mengenai manajemen umum dan manajemen aspek manajemen tersebut sesuai dengan tata cara penilaian peneliti terdahulu atau melakukan manajemen umum dan manajemen risiko pada DPR yang bersangkutan. Selanjutnya itu dari kesehatan bank melalui earning. Yang dimaksud dengan earning itu rentabilitas suatu bank dalam analisis CAMEL meliputi besarnya rasio laba sebelum pajak diperoleh terhadap total aset atau ROA dan rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional bank atau BOPO. Penilaian rentabilitas dimaksudkan untuk mengevaluasi kondisi dan kemampuan rentabilitas bank dalam mendukung kegiatan operasional dan permodalan dalam rangka menciptakan laba. Yang terakhir yaitu dilihat dari kesehatan bank liquidity atau likuiditas, yaitu menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban pada saat ditagih. Perusahaan yang mampu memenuhi kewajiban keuangannya tepat pada waktunya berarti perusahaan tersebut dalam keadaan liquid. Jadi kesimpulannya yaitu berdasarkan perhitungan dengan dasar analisis CAMEL pada penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa pada periode penelitian yang dilakukan, beberapa aspek dari kapital, aset, manajemen, rentabilitas, dan likuiditas menunjukkan posisi yang cukup bagus dengan kondisi sehat. Hal tersebut berarti bahwa pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh BPR dari waktu awal penelitian sampai dengan akhir masa penelitian mengalami kondisi yang bagus. Bagusnya kondisi kinerja keuangan berdasarkan hasil analisis dengan CAMEL akan berdampak pada tingginya kepercayaan semua pihak yang terlibat dalam BPR, sehingga secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh pada pertimbangan dalam mengambil setiap keputusan dari setiap pihak yang terkait. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok 6. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf.